saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu perencanaan, perancangan, dan pengembangan produk. Perencanaan produk adalah proses dalam menciptakan ide produk yang akan dibuat sampai produk tersebut dapat diperkenalkan ke pasar. Perusahaan juga harus memiliki strategi cadangan apabila produknya sewaktu-waktu gagal dalam pemasarannya. Nah, ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama itu kualitas produk, yang kedua biaya produk, ketiga waktu pengembangan produk, keempat biaya pengembangan, dan yang kelima kapabilitas pengembangan. Nah, perancangan produk. Perancangan produk adalah penyusunan konsep yang lebih jelas dan sistematis daripada gagasan produk baru ataupun modifikasi produk lama dalam bentuk gambar teknis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun memanfaatkan inovasi teknologi. Nah, untuk membuat sebuah produk, biasanya kita akan melewati tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, market research dan visibility study market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Keempat, menggambar produk. Kelima, review produk. Keenam, membuat prototype atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Kedelapan, produksi massal. Yang kesembilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maksum. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan marginal dan juga analisis keseimbangan umum. Yang pertama adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal ini merupakan tambahan penerimaan yang diterima oleh suatu perusahaan dari adanya tambahan penjualan produk. Jadi suatu perusahaan akan mendapat penerimaan marginal jika mereka menambah penjualan produknya, maka hasil penjualan tersebutnya itu disebut dengan penerimaan marginal. Yang kedua, analisis keseimbangan umum. Di sini yang difokuskan adalah antara hubungan pasar yang satu dengan pasar yang lainnya, terutama antara pasar barang dengan pasar secara keseluruhan. Mengapa harus ada yang namanya analisis keseimbangan umum ini? Karena pada kenyataannya harga di pasar yang satu itu akan mempengaruhi harga-harga di pasar yang lainnya, baik itu dalam jangka yang panjang maupun dalam jangka yang pendek. Jadi setiap perubahan penawaran atau permintaan yang terjadi pada pasar yang satu itu berkaitan dan akan mempengaruhi permintaan atau penawaran yang terjadi di pasar yang lain. Materi pertemuan gue yakni program linear dan pendekatan manajemen keuangan atau BNP. Linear programming atau pemrograman linear adalah sebuah sistem atau teknis yang dibuat atau dirancang untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan sebuah program atau permasalahan dan membuat keputusan agar hasil yang didapatkan optimal. Lalu pendekatan manajemen keuangan atau BEP. BEP yang biasa kita kenal dengan titik impas adalah tingkat produksi, tingkat penjualan sama dengan tingkat modal yang dikeluarkan. Nah, biasanya analisis BEP ini dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimum supaya perusahaan tidak rugi. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, HPP, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Halo, nama saya Zakaria Nandesha Putra, NIM 17101120101029 dari kelas 07 SAKM 001. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang saya akan bahas di sini adalah jumlah produk yang akan diproduksi. Dalam jumlah produk yang akan diproduksi, kita mengenal beberapa pendekatan. Di antaranya pendekatan mikro. Dalam pendekatan mikro, kita mengenal margin cost, di mana margin cost merupakan besar biaya yang akan ditambahkan jika jumlah produk ditambah 1 unit. Selanjutnya ada marginal revenue, yang merupakan besar tambahan pembelian jika jumlah produk atau barang yang akan terjual ditambah 1 unit. Perusahaan akan memperoleh untung maksimal jika margin revenue sama dengan margin cost. Berikut merupakan gambar dari pendekatan mikro. Selanjutnya adalah pendekatan equilibrium. Equilibrium merupakan suatu titik di mana kurva permintaan sama dengan kurva penawaran, atau biasa disebut dengan QE sama dengan QD. Berikut merupakan gambar dari kurva permintaan dan penawaran. Titik temu antara kurva permintaan dan penawaran merupakan titik equilibrium. Selanjutnya adalah
pendekatan manajemen break-even point. Apa itu break-even point? Break-even point atau disebut dengan titik impas adalah keadaan di mana tingkat penjualan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada di posisi yang sama. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Komponen break-even point. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlahnya akan selalu tetap berapapun produksinya. Contohnya adalah biaya sewa gedung, premi asuransi, biaya penyusutan. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel ini akan berubah sesuai dengan volume produksinya. Contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead. Selanjutnya adalah harga jual. Harga jual merupakan harga yang dijual dari barang tersebut. Perhitungan break-even point atau BEP. BEP sama dengan titik impas, di mana total revenue sama dengan total cost. Total revenue merupakan price dikali kuantitas, sedangkan total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Secara matematis, untuk mendapatkan BEP unit kita dapatkan dengan fixed cost dibagi price dikurang quantity. Untuk mendapatkan BEP rupiah, maka BEP unit dikalikan price. Selanjutnya merupakan perhitungan. Contoh kasus, PT YGA memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja dijual dengan harga 750.000. Untuk memproduksi seluruh meja dibutuhkan biaya tetap sebesar 900 juta dan biaya variabel per unit 300.000. Hitunglah break-even point. Total revenue sama dengan total cost. Total revenue price kali kuantitas sama dengan fixed cost tambah variable cost. 750.000 dikali kuantitas sama dengan 900 juta ditambah dengan 300.000 dikali kuantitas. Sehingga didapatkan BEP unit adalah 2.000 unit. Untuk mendapatkan BEP rupiah, maka kita mengalihkan BEP unit dengan harganya, yaitu 2.000 dikali dengan 750.000. Didapatkan BEP rupiah adalah 1,5 M. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidup produk suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Siklus hidup produk ini merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Lalu ada tahapan-tahapan siklus hidup produk, yaitu yang pertama ada tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan terakhir tahap penurunan. Strategi pemasaran pada tahap pengenalan produk ditunjukkan untuk membangun kesadaran konsumen akan produk secara luas dan mendorong konsumen untuk mencobanya. Lalu di sini ada pengembangan produk, yaitu strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan.